Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Firman Khaludin dari Prodi Ilmu Komputer Unum Blitar. Yang dimana pada video ini saya akan mempresentasikan daripada tugas UAS saya, yaitu proyek data mining yang berjudul analisis pola pembelian konsumen menggunakan algoritma a priori pada dataset Grow Series. Nah, untuk tujuan daripada proyek ini adalah untuk menemukan pola hubungan antara produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan berdasarkan data transaksi penjualan. Nah, dataset yang saya gunakan adalah Growshare dataset yang diperoleh daripada platform Kaggle. Nah, dataset ini termasuk kategori public dataset dan berisi data transaksi pembelian pelanggan pada sebuah supermarket. Nah, dataset ini dipilih karena saya pilih itu karena sangat sesuai untuk menerapkan algoritma a priori yang digunakan dalam market basket analysis. Dataset yang digunakan memiliki sekitar kurang lebih 38.000 data transaksi dengan atribut yang utama terputus. Nah, untuk atribut yaitu ada 3 atribut utama, yaitu member number, lalu ada ini ada member number, date, dan item description. Nah, ketiga atribut tersebut digunakan untuk membentuk transaksi yang nantinya akan dianalisis menggunakan algoritma a priori. Nah, ini tiga ini. Nah, lalu atribut yang pertama yaitu member number ini. Nah, atribut ini bertipe numerik dan berfungsi sebagai identitas pelanggan. Lalu ada atribut yang kedua yaitu date. Date ini bertipe tanggal dan digunakan untuk mengetahui kapan transaksi dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu item description. Atribut ini bertipe kategorikal dan berisi nama produk yang dibeli pelanggan. Nah, dari ketiga atribut tersebut, atribut yang paling penting dalam penelitian ini adalah item description. Kenapa yang paling penting itu? Karena berisi informasi produk yang akan dianalisis. Nah, untuk permasalahan yang ingin diselesaikan daripada penelitian yang saya lakukan ini adalah bagaimana menemukan pola pembelian pelanggan dan mengetahui produk-produk yang sering dibeli secara bersama dalam satu transaksi. Dengan mengetahui pola tersebut, toko dapat menentukan strategi promosi, menyusun paket building produk, dan meningkatkan penjualan. Nah, peran data mining yang digunakan dalam penelitian ini yang saya lakukan ini adalah association rule mining atau analis asosiasi. Metode ini digunakan untuk menemukan hubungan antara produk yang sering muncul bersama dalam transaksi pelanggan. Algoritma yang digunakan adalah a priori dan output yang diharapkan yaitu berupa aturan asosiasi atau hubungan antar produk. Nah, sebelum algoritma a priori dijalankan, dilakukannya proses processing data agar dapat diproses. Preprocessing pada penelitian ini yang saya kerjakan ini dalam UAS ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama yaitu data collection. Tahapan pertama adalah untuk membaca dataset menggunakan library PADAS. Kode yang untuk kode yang digunakan yang ini. Nah, dalam kode ini, ini berfungsi untuk mengambil data transaksi dari dataset dan menyimpan ke dalam data frame Python. Lalu yang kedua yaitu transaksi grouping. Nah, untuk tahap kedua ini adalah untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan member number dan date. Lalu kode Pythonnya yang ini. Nah,
ini untuk mengambil number dan date untuk mengelompokkannya. Nah, tujuannya yaitu dari kode yang saya buat ini ialah ini untuk menggabungkan seluruh produk yang dibeli pelanggan pada tanggal yang sama menjadi satu transaksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang tahapan ketiga itu yaitu transaction encoding. Nah, tahapan ketiga ini untuk mengubah data transaksi menjadi format biner menggunakan transkrip apa jurnal ya Bu? Encoder. Nah, untuk kodenya sebentar. Nah, ini. Nah, pada tahap ini di setiap produk akan diubah menjadi nilai true and false. Nah, ini hasilnya nanti ini. Yang dimana nilai true itu untuk menunjukkan produk dibeli, sedangkan false itu menunjukkan produk yang tidak dibeli. Lalu kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu tahap 4 yaitu tahapan terakhir untuk membentuk market basket matrix. Nah, untuk kode yang digunakan yaitu bentar saya kan. Nah, ini. Nah, itu yang dimana ini hasilnya untuk berupa tabel transaksi yang bernilai true and false untuk setiap produk. Tabel ini yang nantinya menjadi input utama algoritma a priori. Nah, ini. Nah, secara keseluruhan processing data dilakukan yang saya lakukan ini melalui beberapa alur, yaitu data groceries, lalu data collection, transaction grouping, lalu transaction encoding, lalu market basket matrix, yang kemudian lalu menghasilkan data set siap yang diproses kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut setelah processing selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan algoritma a priori. Sebelum menjalankan algoritma a priori dibutuhkan import library. Nah, untuk beberapa import library yang diperlukan yaitu ini import pada aspd ini, lalu ada ini from mx processing import encoder. Masih ada lagi ada 4 yaitu first request painters import a priori dan Petra apa lagi bentar. Nah, untuk library pada digunakan untuk mengelola data, lalu untuk transaction encoder digunakan untuk memproses encoding. Nah, selanjutnya algoritma a priori dijalankan menggunakan kode Nah, pada kode ini digunakan nilai minimum support, yang dimana artinya hanya kombinasi produk yang muncul minimal 1% dari seluruh transaksi yang akan dipertahankan. Nah, lanjut setelah frekuensi item set diperoleh, langkah berikutnya adalah membentuk aturan asosiasi. Nah, untuk membentuknya, untuk codingan yang untuk membentuknya ini sebentar. Nah ini kode ini menghasilkan aturan hubungan antara produk berdasarkan nilai confidence.
Contohnya itu seperti ketika pelanggan membeli milk, maka pelanggan juga cenderung membeli yogurt. Nah, untuk hasil aturan asosiasi evaluasi menggunakan 3 parameter utama, yaitu support, confidence, dan reflection. Yang dimana support menunjukkan seberapa sering kombinasi produk muncul dalam seluruh transaksi, dan confidence itu menunjukkan tingkat kepercayaan suatu aturan asosiasi. Sedangkan rasio itu untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara produk. Nah, dari hasil analisis menggunakan algoritma Apiari berhasil ditemukan beberapa aturan asosiasi antara produk. Aturan-aturan tersebut menunjukkan produk sering dibeli secara oleh pelanggan. Informasi ini dapat berusaha untuk promosi produk dan mengambil keputusan bisnis. Nah, ini evaluasi. Nah, lanjut langsung ke aplikasi daripada web. Nah, ini untuk pengaplikasian di web, yang dimana kita nanti tinggal menginput data di sini. Ketika sudah menginput data, nantinya langsung kita atur minimal support. Di sini saya atur ke 0,0010. Nanti yang dimana dari hasil nanti akan muncul total transaksi, yaitu 14.963, dan total data itu terdapat 38.365, dan total produk 163, sehingga total roll menjadi 1.236. Nah, ini untuk daftar item kembali dengan support tertinggi, yaitu terdapat whole milk, lalu kemudian ada order vegetable dan lain-lain. Nah, kemudian daripada pasangan data itu nanti akan muncul pasangan item yang paling sering muncul bersama, yang dimana terdapat order vegetable, lalu ada meat. Ini spotnya habis ini. Nah, dari kombinasi 3 item yang lolos minimum support, yaitu ada sausage, yogurt, dan meat, dan seperti di sini. Nah, kemudian aturan asosiasi pada kuat berdasarkan lead ratio, yaitu ada muncul frozen, yogurt, dan whole milk, untuk sequence frozen dan sausage. Untuk grafik topnya, top 10 produk yang ada support tertinggi ada whole milk ini tadi, dan untuk top confidence ini tertera ini, kemudian positif ratio ini muncul, ini untuk distribusi sebagian transaksi ini untuk stat support status kondisinya. Lalu untuk lewat grafik hasil sampelnya ini berasa ruwet ya ini. Dan ini adalah semua aturan yang diproses berdasarkan lift yang muncul bagian, yaitu yogurt, whole milk. Nah, sudah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.